Yohanes Betan, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga tahun 2023. Nomor induk mahasiswa X9023083335 pada Universitas Negeri 11 Maret Yogyakarta, unit kerja SMA Negeri Bikono Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan video pembelajaran UKIN dengan model pembelajaran Discovery Learning pada kelas 10 materi pencemaran lingkungan, air, udara, dan tanah. Terima kasih. Halo, selamat siang semua. Selamat siang, Pak Guru. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, kalau mestinya kabarnya baik, berarti anak-anak sekalian siap untuk menerima materi di siang hari ini? Siap. Siap ya? Siap. Oke, kalau siap, maka saya meminta salah satu anak untuk mengantar kita dalam doa. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Aku dan teman-teman marilah kita berdoa dengan nama Bapa, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, berikan syukur kembali karena kehadiran-Mu, karena kita bisa dan kasih Engkau masih melindungi kami dari pagi hingga siang hari. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami, suara Tuhan agar apa yang diberikan oleh Pak Guru dapat berguna bagi masa depan kami. Semua doa dan harapan ya Tuhan kami sampaikan kepada-Mu dalam Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih kepada anak Teresa yang sudah mengantar kita dalam doa. Dan sebelum kita memulai dari pembelajaran kita di siang hari ini, saya mengecek kehadiran dari anak-anak sekalian. Ketua kelas, apakah hari ini semua hadir atau ada yang isi? Semuanya hadir dulu. Oke, baik, terima kasih. Kalau semuanya hadir, berarti kita semua siap untuk nanti mengikuti proses pembelajaran di siang hari ini. Sebelumnya, saya akan menginformasikan untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini itu tentang pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan yang kita akan bahas itu adalah pencemaran air, pencemaran udara, dan yang ketiga itu adalah pencemaran tanah. Nah, adik-adik sekalian, kenapa kita harus patut atau perlu untuk memahami pencemaran lingkungan? Karena supaya kita tahu bersama bahwa alam sekitar kita, dalam hal ini lingkungan, tempat hidup makhluk hidup termasuk manusia, itu lingkungan air, lingkungan udara, dan lingkungan tanah yang kita miliki itu sangat bermanfaat atau sangat berguna bagi keberlangsungan makhluk hidup itu sendiri. Sehingga karena hasil dari aktivitas manusia dan juga dari alam itu sendiri, maka mencemari lingkungan kita atau lingkungan yang kita tempati setiap hari, maka manusia atau generasi terdiri wajib untuk mencari solusi untuk mengatasi setiap masalah dalam hal ini lingkungan yang kita tinggal sekarang ini. Oke, selanjutnya capaian pembelajaran yang kita akan capai pada materi kita di hari ini itu adalah di akhir kita kemampuan atau pemahaman kita tentang pencemaran lingkungan yang kita sudah pernah lihat. Yang pertama, pertanyaan pertama, ketika Anda melihat temanmu membuang sampah di sembarangan tempat, apa yang Anda lakukan terhadap temanmu itu? Yang bisa menjawab silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang saya lakukan adalah menegur teman untuk tidak membuang sampah sembarangan dan misalnya yang dibuang oleh teman untuk dibawa ke tempat sampah. Oke, baik, terima kasih. Tepuk satu. Pertanyaan berikut. Ketika kalian melihat sampah yang berserakan di alam sekitar atau di tempat tinggal, apa yang Anda lakukan? Mungkin Anda yang bisa jawab? Silakan.
saya. Menurut sampah tersebut dan dibuang pada tempatnya. Oke, baik, terima kasih. Tepuk 1. Ada yang lain lagi? Pas? Oke, baik, terima kasih kepada kedua teman-temanmu yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Tujuan pembelajaran yang perlu untuk kita bahas bersama, yang pertama itu kita berusaha untuk mengidentifikasi proses permasalahan tentang pencemaran lingkungan, air, udara, dan tanah. Setelah itu kita menjelaskan, berusaha untuk menjelaskan, dan setelah menjelaskan kita akan diskusikan bersama, dan yang terakhir itu kita berusaha untuk menemukan atau menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang kita temukan dalam proses diskusi kelompok yang serentak kita atau anak-anak akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan bahwa untuk mempelajari tentang alam atau kita mempelajari tentang lingkungan, lebih khususnya hari ini kita mempelajari tentang pencemaran lingkungan, saya minta anak-anak sekalian untuk nanti bisa dapat mengikutinya dengan baik proses pembelajaran ini. Mungkin besok lusa anak-anak akan termotivasi untuk bisa masuk dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mungkin kuliah bisa ambil di fakultas pertanian atau bisa juga di lingkungan hidup, atau kalau misalnya tidak kuliah juga, ketika besok lusa, ketika kita sudah tamat SMA dan kita sudah berbaur di dalam lingkungan kita setiap hari, kita akan memahami atau mengerti yang namanya pencemaran lingkungan, dan kita akan membawa diri atau kita akan menekan angka pencemaran lingkungan itu sendiri. Sehingga anak-anak diharapkan untuk bisa dapat mengikuti proses pembelajaran kali ini secara seksama dan baik. Oleh sebab itu, ada 2-3 pertanyaan, 1-2 pertanyaan yang perlu untuk dijawab oleh anak-anak sebagai rangsangan atau untuk bisa menstimulus pola pikir anak-anak sekalian. Yang pertama itu, faktor-faktor apa saja yang Anda ketahui itu yang dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan? Yang bisa menjawab, angkat tangan, berdiri dan menjawab. Faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan yaitu pertama, membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Oke, membuang sampah sembarangan di tempat umum. Oke, tepuk 1. Yang kedua, ada yang bisa menjawab, silakan. Baik, terima kasih suatu kesempatan yang diberikan. Yang kedua adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Oke, terima kasih. Tepuk 1. Ada yang lain lagi? Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya itu pembuangan limbah industri. Pembuangan limbah industri. Oke, tepuk 1. Oke, kurang lebih cukup. Ini untuk sebagai faktor pemahaman awal faktor penyebab pencemaran lingkungan. Yang kedua, yang perlu saya tanyakan itu dampak yang akan ditimbulkan dari pencemaran lingkungan itu, kira-kira menurut kalian itu apa-apa saja? Mungkin yang tahu bisa menjawab. Dampak pencemaran lingkungan atau dampak-dampak yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, dampak-dampak yang menyebabkan kerusakan menyebabkan Terjadinya erosi dan banjir. Oke, terima kasih. Tepuk 1. Oke, ada yang lain? Oke, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Yang kedua itu sudah Polusi udara. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Tepuk 1. Ada yang lain lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, maka kita lanjut pada pertanyaan berikut. Mungkin anak-anak dari faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan dan dampak yang disebutkan oleh temanmu, mungkin
anak-anak bisa memberikan salah satu kesimpulan, salah satu solusi untuk bisa mengatasi pencemaran lingkungan yang terjadi. Yang bisa adalah solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu solusi menanam pohon. Oke, menanam pohon. Oke, ada yang lain lagi? Oke, silakan. Terima kasih. Tidak membakar hutan dan tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membakar hutan dan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi ada penjelasan solusi dari temanmu yang Irenius. Dia menyampaikan bahwa kita harus reboisasi atau menanam kembali pohon-pohon atau pohon-pohon yang sudah dibului dan tidak membuang sampah sembarangan yang disampaikan oleh temanmu Riani. Kita memberikan tepuk satu. Oke, kurang lebih demikian. Terima kasih. Kita lanjut. Pada kesempatan ini, supaya nanti kita bisa membahas atau menggali proses pencemaran lingkungan lebih jauh, kita akan adakan diskusi. Kita diskusinya itu diskusi kelompok, dan saya akan membagikan anak-anak sekalian dalam kelompok masing-masing. Nanti setelah saya bagi, saya akan memberikan lembar kerja untuk anak-anak bisa selesai. Bisa? Bisa. Untuk pembagian kelompoknya kita bisa dapat begitu dari yang sudut paling kiri. 1, 2, 3 saja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. 2, 3. Oke, yang kelompok 1 yang tadi sebut angka 1 bisa pindah ke sebelah kiri saya. Waktunya silakan. Ini kelompok 2 dan yang ini kelompok 3. Bisa ambil kursi untuk semua di depan. Nanti dihapus saja ya. Oke, yang berikut ini materinya.
Ini sudah bisa membacakan tentang ini. Ini bisa membaca komentarnya. Oke, untuk kelompok 1 perintah di LKPD itu jelas. Kelompok 1 kalian menemukan apa di situ? Tujuan pembelajarannya? Buat Menjelaskan pengertian pencemaran air. 2. Menyediakan dampak pencemaran air. 3. Cara mengatasi solusi pencemaran. Oke, silakan. Berarti kalian punya di bagian pencemaran air ya. Oke, kelompok 2 kalian punya di LKPD-nya. Kelompok 2 kalian punya materinya? Penyebab dan dampak polusi udara. Gimana? Tujuan pembelajaran dibaca semua. Menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran udara. 2. Menjelaskan dampak pencemaran udara. 3. Cara atau solusi mengatasi pencemaran udara. Oke, baik, terima kasih. Untuk kelompok 3 1. Menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran udara. 2. Menjelaskan pencemaran udara. 3. Cara atau solusi mengatasi pencemaran udara. Oke, baik. Terima kasih. Saya pikir bahwa perintah di LKPD ini itu jelas, dan sekarang saatnya untuk setiap kelompok yang ada bersama dengan teman-teman masing-masing mendiskusikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, atau mendiskusikan lembar kerja yang sudah ada untuk nanti setelah itu dipertanggungjawabkan dalam bentuk presentasi kelompok. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian bisa menggunakan berbagai macam sumber, tapi kalau di bawah bisa dilihat juga, dan juga buku-buku yang kalian sudah siapkan, dilihat sumbernya dan bisa membukukannya dalam lembar presentasi nanti. Oke, waktunya sekarang kita mulai kerja. Waktu kita sekarang untuk meringkas materi yang ada itu kurang lebih 15 menit ya. Bisa toh? 15 menit bisa? Bisa, Pak. Karena setelah itu kita harus presentasi bersama. Waktunya dipersilakan dari sekarang. Ditulis ya. Mengingat semua aktivitas kita nanti sampai pada terakhir akan dinilai, sehingga saya meminta kepada semua teman-teman di dalam kelompok masing-masing untuk kalau bisa berperan ya. Nanti setelah itu kamu bisa tentukan salah satu panelisnya, terus satu moderator, dan yang satu dia sebagai presenter untuk mempresentasikan hasil diskusi. Terus ada yang nanti bisa menulis pertanyaan, dan ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok lain ya.
dari sini. Oke, sudah selesai atau belum? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Sudah. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 atau yang sudah selesai mungkin harus dicek kembali dulu sebelum Anda mempresentasikannya kepada teman kalian semua ya. Ya, Pak. Oke. Dilihat kembali, kalau misalnya masih ada yang kurang bisa ditambah, kalau misalnya pas ya pas, kalau ada lebih bisa dikurangi. Oke, kelompok 1 siap presentasi? Siap. Siap? Siap. Oke. Dan sebelum mereka presentasi, informasi untuk yang kelompok 2 dan kelompok 3 nanti bisa mengikuti presentasi dari kelompok 1 dengan ditulis apa-apa yang belum dimengerti, nanti sebentar bisa ditanyakan. Bisa tahu kelompok 2 kelompok 3? Bisa. Oke. Sekarang kelompok 1 waktu dan kesempatannya disilakan. Yang presentasi bisa di depan. Oke, silakan. Ya, bisa bergeser. Bisa di atas? Ya, oke, silakan. Moderator ya. Oke, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dan waktu selanjutnya saya berikan kepada teman saya yang akan mempresentasikan hasil kerja kami. Waktu dan kesempatan diberikan. Pencemaran air. Lebih kuat lagi supaya bisa didengar oleh teman-teman. Pencemaran air. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya bahan-bahan berbahaya, merugikan, dan mempengaruhi kegunaan kualitas air. Yang kedua, menyelidiki dampak pencemaran air. Dampak-dampak pencemaran air meliputi kerusakan ekosistem air, terjadinya bencana banjir dan tanah longsor, biota dan makhluk hidup air mati, mengganggu kesehatan manusia dan organisme hidup lainnya. Yang ketiga, cara mengatasi atau solusi pencemaran air. Solusi untuk mengatasi pencemaran air meliputi tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan deterjen dan obat kimia lainnya. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian hasil presentasi kami. Mungkin dari masing-masing kelompok ada pertanyaan. Waktu dan kesempatan diberikan. Oke, dari kelompok lain ada yang menanggapi atau ada yang mau bertanya? Waktunya silakan. Silakan tutup, angkat tangan, bangun dan bertanya ya. Oke, silakan. Balik dulu di kelompok yang mengasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya, sebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran air. Sudah? Atau ada lagi? Ada. Oke, silakan. Kedua, sebutkan dampak-dampak pencemaran air. Ketiga, berikan solusi untuk mengatasi pencemaran air. Silakan dulu. Kalau sudah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan jenis-jenis bahan pencemaran yang terdegradasi secara cepat. Secara cepat dan Sudah. oke, baik. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pas? Pas. Oke. Silakan tulis untuk dijawab. Oke, kalau sudah bisa dijawab. Kalau yang lain mungkin materi yang kalian akan presentasikan sebentar bisa dipelajari secara seksama sehingga nanti ada kelompok lain yang bertanya atau menyanggahi materi yang kalian paparkan bisa kalian jawab. Oke, silakan. Oke, bangun berdiri baru bisa menjawab. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Faktor-faktor penyebab pencemaran air meliputi limbah pabrik, senyawa organik, dan endapan tanah. Dampak-dampak pencemaran air meliputi kerusakan ekosistem air, terjadi bencana banjir dan tanah longsor, biota dan makhluk hidup air mati, mengganggu kesehatan manusia dan organisme hidup lainnya. Solusi untuk mengatasi pencemaran air meliputi tidak membuang sampah sembarangan, mempengaruhi penggunaan deterjen dan obat kimia lainnya. Sekian dan terima kasih. Sebutkan jenis-jenis bahan pencemaran yang terdegradasi atau terurai secara cepat. Limbah manusia, limbah hewan, dan limbah perkebunan. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian hasil presentasi kami. Jawaban kami ada yang mungkin ada kesalahan baru, ada tanggapan lepas. Silakan. Mungkin ada tanggapan atau sanggahan balik. Pas. Oke. Sekian dan terima kasih. Masih ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 1 ini? Pas. Oke, kalau gitu mungkin ucapan terima kasih dan pamit. Sekian presentasi kami. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Izin mengundurkan diri. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang kelompok 2 sudah siap atau belum? Sudah ya? Oke, kalau sudah siap maka waktunya disilakan dari sekarang untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Waktunya diberikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman pembaca. Waktu dan kesempatan saya berikan. Pencemaran udara adalah masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Berikut ini adalah contoh-contoh bahan pencemaran yang sering mencemari udara, yaitu asap, partikulat atau gas buangan kendaraan bermotor, sulfuric oksida, dan oksidrogen atau pembakaran minyak bumi dan batu bara yang mengandung belerang, karbon monoksida atau gas buangan mobil dan truk, dan klorofluorokarbon atau gas pendingin dalam lemari es. Sekian. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, silakan kembali. Ada yang mau bertanya? Waktunya disilakan. Mungkin berdasarkan hasil presentasi mereka, ada yang kurang yang kalian tidak perlu pahami. Bisa waktunya diberikan untuk Anda bertanya. Ya, dari kelompok 3 silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Silakan tulis pertanyaannya. Sebutkan solusi untuk mengatasi pencemaran udara. Solusi atau jalan keluar untuk mengatasi pencemaran udara. Masih ada lagi? Oke. Dari kelompok 1 ada yang mau bertanya? Mungkin
dampak untuk mengatasi pencemaran udara. Sebutan dampak-dampak pencemaran udara. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok saya. Dampak-dampak pencemaran udara meliputi yang pertama gangguan pernapasan atau asma dan kanker paru-paru, penyakit jantung, gangguan reproduksi dan hipertensi. Yang kedua, kabut asap yang memburuk penglihatan. Sekian dan terima kasih. Silakan moderator. Apakah teman-teman dari kelompok satu menerima jawaban kami? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Solusi untuk mengatasi pencemaran udara meliputi yang pertama, kurangi menggunakan kendaraan bermotor. Yang kedua, tidak membakar hutan. Yang ketiga, menanam dan merawat pohon. Yang keempat, kurangi penggunaan energi di rumah. Inilah jawaban kami. Apakah teman-teman dari kelompok 3 menerima jawaban kami? Oke, baik, terima kasih. Masih ada lagi? Silakan kalau ditanya dulu lagi. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Pas ya, oke, silakan di sini dulu. Inilah hasil diskusi kami. Sekian dari kami. Baik, waktu selanjutnya kelompok 3 sudah siap. Silakan. Kalau sudah siap, silakan kalian presentasi. Waktunya silakan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada tema pembawa materi, saya persilahkan. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah Suat. Terbuat lagi bisa didengar oleh teman-teman. pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu dampak penggunaan limbah rumah tangga, industri, dan penggunaan pestisida yang berlebihan pada tanah. 1. Faktor-faktor penyebab pencemaran tanah yaitu 1. Sampah organik dan anorganik. 2. Penggunaan pestisida yang berlebihan. 3. Tumpahan minyak. 4. Merembesnya zat-zat kimia berbahaya dari limbah industri dan rumah tangga. 2. Dampak-dampak pencemaran tanah yaitu 1. Tanah sulit tumbuh. 2. Mengandung racun dan berdampak buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi. 3. Keseimbangan ekosistem terganggu karena komposisi tanah berubah. 3. Solusi mengatasi pencemaran tanah yaitu 1. Pengurangan penggunaan plastik. 2. Daur ulang sampah. 3. Penanganan limbah deterjen. 4. Pemeliharaan lapisan humus tanah. Sekian dan terima kasih. Inilah diskusi kami. Apakah dari teman-teman kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan, waktu dan kesempatan, kami persilahkan. Oke, kelompok 1 dan 2 ada yang belum dipahami atau belum mengerti, waktunya sudah, silakan untuk bertanya.
mengatasi pencemaran tanah. Sebut dan jelaskan solusi untuk mengatasi pencemaran tanah. Sudah? Kalau sudah, moderator disilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Faktor-faktor pencemaran tanah meliputi sampah organik dan anorganik, penggunaan pestisida yang berlebihan, tumpahan minyak, merembesnya zat-zat kimia berbahaya dari limbah industri dan rumah tangga. Solusi untuk mengatasi pencemaran tanah meliputi pengurangan penggunaan plastik, daur ulang sampah, penanganan limbah deterjen, pemeliharaan lapisan humus tanah. Inilah jawaban dari kelompok kami. Apakah teman-teman dari kelompok 1 menerima jawaban kami? Menerima. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kalian tahu tepuk salut? Tahu. Tepuk salut untuk kelompok 1, 2, dan 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik, terima kasih untuk ketiga kelompok yang ada karena sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok-kelompok lain yang mendengar yang sama dari hasil presentasi dari kelompok masing-masing. Dan sekarang saatnya untuk kita mengambil kesimpulan dari setiap hasil diskusi atau hasil presentasi yang kita sudah presentasikan bersama. Oke, kelas kelompok 1 siap? Ya. Oke, silakan. Salah satu bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah dipresentasikan tadi. Buat ya. Kesimpulannya adalah kesimpulan dari pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya bahan-bahan berbahaya, merugikan dan mempengaruhi kegunaan kualitas air. Solusi untuk mengatasi pencemaran air meliputi tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan deterjen dan obat kimia lainnya. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kelompok 2. Silakan. Berdiri. Kuat. Kuat lagi, kuat lagi.
kami tentang pencemaran tanah, yaitu pencemaran tanah adalah suatu dampak penggunaan limbah rumah tangga, industri, dan penggunaan pestisida yang berlebihan pada tanah. Solusi mengatasi pencemaran tanah yaitu 1. Pengurangan penggunaan plastik, 2. Daur ulang sampah, 3. Penanganan limbah deterjen, 4. Pemeliharaan lapisan humus tanah. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk salut. Oke, baik, terima kasih kepada ketiga kelompok yang sudah memberikan kesimpulan untuk setiap materi yang sudah dipresentasikan masing-masing. Sekarang, setelah kita mengambil kesimpulan, ada pertanyaan untuk kalian sekalian. Apakah sudah paham atau sudah mengerti tentang pencemaran lingkungan? Oke, pencemaran lingkungan yang dicemar itu lingkungan apa saja dari kelompok ini? Pencemaran lingkungan air. Apalagi? Darat, apalagi? Oke, jadi lingkungan tempat hidup manusia yang dicemari itu adalah lingkungan air, udara, dan dari kelompok ini salah satu solusi untuk bisa mengatasi pencemaran tanah atau pencemaran udara, salah satu saja, kira-kira apa? Salah satu solusi untuk mengatasi pencemaran tanah adalah mengurangi penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan plastik. Juga tidak baik bahwa sekarang penggunaan plastik yang berlebihan dan setelah itu kita buang sembarang di tempat-tempat umum itu bisa dapat mencemari tanah. Dan untuk kalian mungkin sebutkan salah satu dampak dari pencemaran tanah. Nah, kalau misalnya tanah itu sudah dicemari, maka tanaman yang kita tanam di sekitar kita dia sudah tumbuh atau tumbuh di situ karena tanah yang sudah dicemari. Baik, terima kasih. Dan yang berikut, kalau misalnya materi kalian sudah dikuasai, maka waktu yang terakhir ini adalah kalian menyiapkan setiap orang satu kertas tulis nama dan kita akan memberikan proses sebagai seorang yang bisa mengukur kemampuan Anda dalam bahasa ini. Bisa dua satu kertas, dua satu kertas, dua satu kertas. Nama, kelas, angkatan, dan celana. Sudah? Kalau sudah tulis nama, kelas, angkatan, dan celana, belum. Oke, sebelum Pak Guru memberikan soal-soal yang akan diselesaikan oleh anak sekalian, mungkin waktunya sekarang kita kembali ke tempat duduk masing-masing dulu, baru saya memberikan soal-soal.
nomor 2, uraikanlah dampak pencemaran air, udara, dan tanah. Uraikanlah dampak-dampak pencemaran air, udara, dan tanah. Nomor 3, kemukakanlah solusi untuk mengatasi pencemaran udara. Kemukakanlah solusi untuk mengatasi pencemaran udara. Oke, silakan diselesaikan.
Sudah selesai? Oke, waktunya selesai dan kumpul. Silakan. Mari. Mari. Ya, waktunya sudah selesai. Mari waktunya selesai. Oke, baik. Ada yang mau kumpul? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Nanti Pak Guru akan periksa dan akan mengumumkan nilai kalian di minggu depan. Dan minggu depan kita akan melanjutkan tentang materi itu yang kita bahas minggu depan itu adalah berdaur ulang sampah. Jadi kalau itu sudah terjadi pencemaran lingkungan, maka yang dalam kedua satu-satunya itu adalah kita mencari solusi, dan salah satu solusinya kalau sampah plastiknya itu berlebihan, maka kita akan mendaur ulang sampah yang sudah ada di lingkungan kita. Oke, selamat siang dan tolong di rumah jaga diri, belajar dan berusaha untuk besok kembali ke sekolah ini dalam keadaan baik. Selamat siang semua. Selamat siang. Oke, teman pulang dulu ya.